Ada dua hal yang tidak memiliki batas, yaitu alam semesta dan kebodohan manusia. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Sebelum masuk ke cerita, alangkah baiknya kalian untuk menonton terlebih dulu season kedua dari film ini maupun season yang pertama. Saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi. Dan langsung saja, inilah dia film yang berjudul Cerita dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Mike, mantan narapidana yang kini menjadi wali kota Kingstown. Ditemani adiknya yang bernama Kyle, sahabat serta puluhan warga Kingston menghadiri pemakaman ibunya Mike. Di saat mereka semua akan pulang, ini yang terjadi. That what I choose would determine how this I would be. Setelah ledakan tersebut, tim kepolisian melakukan olah TKP dipimpin detektif Ian yang menyebut sumber ledakan berasal dari tempat sampah. Sebelum tim kepolisian melakukan operasi penyerbuan ke markas gangster, Mike meminta waktu untuk mencari tahu dalang serangan ini. Singkat cerita, Mike menemui Bunny, bos gangster Crips dari kalangan kulit hitam yang selama ini menjadi sahabat Mike karena pernah sama-sama berada dalam satu penjara. Dengan tegas, Bunny mengaku tidak ada hubungannya dengan ledakan tersebut, apalagi di pemakaman ibunya Mike. Mike pun yakin betul Bunny tidak ada hubungannya dengan serangan ini, meskipun polisi masih marah kepada Bunny karena tindakannya yang hampir membunuh komandan SWAT seperti diceritakan di season kedua. Tapi Bunny mengetahui dalang dari serangan tersebut. Singkat cerita, Mike menemui teman-temannya di kepolisian. Datang juga komandan SWAT yang bernama Robert yang belum 100% pulih akibat ulah Bunny. Disinilah Mike menyebut serangan itu berasal dari kelompok gangster Arya. Tak mau buang waktu, mereka semua langsung bergerak mencari anggota geng Arya. Meminjam besi pemukulnya Ian, ini yang dilakukan jagoan kita. Mike memaksanya memberikan alamat markas gengnya. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan bos geng Rusia yang bernama Konstantin. Di dalam bar yang menjadi markasnya ini, dia bertemu dengan istri dari Milo yang bernama Tatiana dan bayinya. Milo adalah psikoplok yang dihabisi oleh Mike di akhir season kedua. Jadi, Konstantin ini adalah bosnya Milo yang baru saja tiba dari Rusia. Dia datang untuk mencari Milo karena uang obligasi yang dijanjikannya. Sementara itu, kepala sipir penjara yang bernama Karim sedang memberi arahan kepada anak buahnya. Wanita berambut pirang ini adalah Iris, mantan PSK yang diselamatkan Mike dari tangan Milo. Dia tinggal bersama Tracy, istri dari Kyle atau adik iparnya Mike. Ian dan Robert sedang mengintai lokasi markasnya geng Arya sebelum tim SWAT melakukan penyerbuan. Setelah menemui Iris, Tracy? Mike berbicara empat mata dengan Kyle meminta adiknya ini tidak turun ke lapangan saat tim SWAT menyerbu dalang dari serangan kemarin. Karena kakaknya ini memaksa, akhirnya Kyle setuju sebatas mengamati saja. Malam pun poek, tim kepolisian mengamati dari balik monitor. Dan inilah aksi yang dilakukan tim SWAT ke markasnya geng Arya. Drop it! Put the weapon down! Tim SWAT dibuat kewalahan karena musuh yang dihadapi memiliki persenjataan lengkap. Saat itulah Robert turun tangan. Hanya dengan menembakkan pelontar granat, markas geng ini hancur lebur. Di pagi harinya, Mike datang ke TKP, melihat jasad dari kelompok Arya yang hangus terbakar. Mike kecewa karena Robert seharusnya menangkap mereka, bukan membantai seperti ini. Scene berpindah ke penjara, dan inilah bos gangster Arya bernama Callahan yang mendapat informasi anak buahnya telah dibantai tim SWAT. Mike menghubungi temannya bernama Kearney yang bertugas sebagai kepala keamanan penjara. Dia meminta Kearney menyambungkan komunikasi antara dirinya dengan si kepala penjara. Karena ketubannya pecah,
Tracy meminta Iris mengantarnya ke rumah sakit. Di sisi lain, Mike mendapat teguran keras dari kepala jaksa yang bernama Evelyn karena ulah Robert tadi malam. Mike paham betul dengan posisi Evelyn, namun demi keamanannya, Mike meminta janda ini selalu dikawal polisi. Ian dan rekannya Stevie menemukan satu mobil berisi senjata yang sebelumnya dirampok oleh Bunny dan kelompoknya. Senjata ini kembali diserahkan bos gangster itu demi perdamaian yang diinginkan oleh Mike. Tatiana nampak khawatir karena sampai saat ini dia kesulitan menghubungi Milo. Tingkah Tatiana yang mencurigakan terlihat oleh Konstantin. Salah seorang napi bernama Dedrick tiba-tiba ditikam hingga tewas. Petugas bernama Kevin langsung masuk untuk menyelamatkan korban. Kenny menghubungi Mike tentang kejadian ini, buah dari kekacauan yang sedang terjadi akibat pembantaian geng Arya. Mike paham betul kekacauan akan makin meluas hingga ke dalam penjara jika dia tidak segera menanganinya. Di malam hari, saat Tatiana akan pergi, dia dicegat oleh Konstantin karena terciduk menghubungi seseorang dan setelah itu dia dibunuhnya. Mike menemui Bunny untuk duduk santuy karena senjata yang dirampoknya telah diserahkan. Tidak ada lagi permusuhan antara Bunny dan polisi. Karim memberitahu Kevin, seharusnya dia tidak masuk ke dalam lapangan karena akan membahayakan dirinya. Ternyata ada hubungan antara Kevin dan Bunny yang bertanya tentang kejadian yang menimpa Dedrick. Karena dianggap sudah aman, Mike membebaskan Iris untuk tinggal di rumah orang tuanya ini. Atau jika dia ingin pergi, Mike pun mempersilahkannya. Pimpinan gangster kulit hitam bernama Rep diberitahu anak buahnya bahwa salah satu anggota mereka tiba-tiba mulutnya mengeluarkan busa lalu mati. Seorang wanita paruh baya datang menemui Mike mengaku anaknya telah dibunuh. Pelakunya kini ada di penjara Stonebrook. Hanya karena bertengkar dengan temannya, korban dibunuh lalu tubuhnya dibuang ke danau. Setelah 5 tahun, pelaku yang bernama Greg itu akan dibebaskan bersyarat. Namun wanita ini tidak puas, berharap dia dihukum seumur hidup. Dan karena itu, dia meminta bantuan Mike. Mike langsung menghubungi Kearney karena dia mengetahui saudarinya bertugas di Stonebrook. Tiba-tiba, Kearney mendapat panggilan darurat ditemukannya jasad seorang napi yang bersimbah darah di dalam ruangan. Padahal sebelumnya dia tewas karena mulutnya mengeluarkan busa. Saat dalam perjalanan membawa mobil, Iris dihentikan oleh polisi. Hands on the steering wheel. May I see your driver's license, please? Karena tidak memiliki SIM dan menolak keluar dari mobilnya, Iris ditangkap petugas. Situasi penjara dibuat geger karena 2 orang napi tiba-tiba mulutnya mengeluarkan busa hingga meninggal dunia. Kejadian ini masuk ke telinga Bunny lalu diteruskan kepada Mike. Karena kejadian ini, Evelyn menghentikan suplai narkoboy ke dalam penjara. Jika itu terjadi, akan berdampak buruk kepada Rep karena kelompok Arya yang akan menguasai penjara. Evelyn membahasnya dengan Karim tentang korban napi yang berjatuhan akibat narkoboy yang mereka konsumsi diduga mengandung racun. Tapi Karim belum mengetahui siapa dalangnya, bisa jadi kelompok Bunny atau orang lain. Hari itu juga, Mike datang ke penjara menemui Rep. Dia menyuruhnya membuat kesepakatan dengan pihak Meksiko yang sudah dipastikan aman dari racun. Kerjasama dengan mereka untuk mengatasi masalah suplainya. Mike mengusulkan ini agar tidak timbul lagi korban. Melihat Mike datang ke penjara, Karim langsung marah kepada Kearney karena dia yakin Kearney yang membantunya. Kearney sudah menjelaskan Mike punya tujuan baik untuk menjaga perdamaian antar gangster, mencegah korban berjatuhan lagi. Tapi Karim menuduh Mike sebagai penjahat yang bersekongkol dengan penjahat lainnya. Mike belum mengetahui Iris dibawa ke kantor polisi, bahkan menolak untuk sidik jari. Kearney ditugaskan Karim mengambil paket narkoboy di dalam cubluk salah satu sel. Datang ke kamar mayat, Evelyn memberitahu Mike bahwa narkoboy yang dikonsumsi korban mengandung Neapolitan narkoboy. Tapi untuk lebih detailnya, proses lab sedang berlangsung. Mike mendapat tanggung jawab untuk mengusutnya. Seorang wanita ditemukan di dalam mobil tepat di depan penjara. Karena ada kamera CCTV di dekat sana, Ian meminta Karim untuk mengeceknya. Resmi menjadi ayah, Kyle mendapat ucapan selamat dari Robert dan istrinya. Ternyata korban wanita yang bernama Sharon itu adalah krunya Bunny yang datang untuk mengantarkan paket narkoboy.
Di waktu yang sama, Mike mendapat informasi dari Ian bahwa ketua geng Rusia bernama Konstantin Noskov datang ke kota ini. Ian dan Mike saat itu juga datang ke rumahnya Lukas, kakak dari korban yang baru mengetahui adiknya telah tewas. Lukas mengaku tidak tahu siapa yang telah membunuhnya. Wanita ini kembali datang untuk memberitahu Mike bahwa Greg telah dibebaskan. Dia merasa kecewa, tapi Mike tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum pergi, dia memberi uang kepada Mike berharap pelaku kembali mendekam di penjara. Bunny merasa telah dijebak dengan obat sialan itu untuk menjatuhkannya. Dia berharap Mike segera menemukan pelakunya. Seorang napi yang sedang dikunjungi putrinya tiba-tiba diserang hingga tewas. That's good, you're moving up. Meski sudah berteriak, petugas pura-pura tidak mengetahuinya. Ternyata ini yang dilakukan si ibu kepada pembunuh anaknya. Malam itu, Mike datang ke rumahnya si janda Evelyn. Seorang pria tunawisma menemukan jasad Tatiana dan bayinya yang ternyata dimasukkan ke dalam tong sampah. Singkat cerita, tim kepolisian tiba di TKP. Pelaku benar-benar sudah bejat, membuang bayi begitu saja hampir mati digigit tikus-tikus yang kelaparan. Mike sendiri tiba di lokasi. Dia mengetahui korban adalah istrinya Milo yang mati dieksekusi. Di waktu yang sama, polisi mendapat laporan 2 anak buahnya Milo mengalami hal serupa. Mereka yakin dalangnya adalah Konstantin Noskov. Tak mau buang waktu, Mike langsung meluncur ke markasnya geng Rusia itu. Berani main-main di kotanya, ini yang dilakukan oleh Mike. What the fresh hell is this? Got my attention. Anyone he works with. So who's Michael McCluskey. Keduanya saling melontarkan ancaman. Setelah itu, Mike pun pergi. Now I'm getting annoyed. Robert Kingston? Ternyata Ian dan adiknya menyusul Mike khawatir terjadi sesuatu kepadanya. Ian menyebut dia tidak bisa disentuh, namun Mike tidak akan tinggal diam menghadapi orang sebejat Konstantin. Rep membicarakan bisnis dengan ketua geng Meksiko yang bernama Roberto. Dia mengingatkan Rep jika dia tidak punya produk maka dia akan dilahap. Calahan yang berada di lapang penjara melihat keduanya bicara dalam bahasa Meksiko. Apakah Roberto akan membantu Rep ataukah sebaliknya? Kari menemui Calahan karena ketua geng Arya ini baru dipindahkan ke penjara tersebut, menggantikan ketua sebelumnya yang dipimpin oleh Gunner yang kini telah mati dibunuh oleh anggotanya sendiri atas perintah Calahan. Tiba-tiba Rep mendapat serangan dari geng musuh. Mike menemui Bunny membahas tentang Rep yang mendapat serangan setelah melakukan kesepakatan dengan Colombia. Yang membuat Mike cukup terkejut setelah tahu Gunner telah mati dibunuh anggotanya sendiri. Kyle menjalani latihan menembak karena ingin bergabung dengan tim SWAT. Mike menghubunginya untuk melacak di mana mobil yang digunakan Iris yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Ian dan Mike datang ke penjara untuk melihat rekaman CCTV dari pria yang diduga membunuh Sharon, anak buahnya Bunny. Mereka ingin tahu pelaku ini berasal dari kelompok Arya atau Rusia. Karena wajahnya tidak tersorot kamera, mereka tidak bisa memastikannya. Tiba-tiba Karim pun muncul. Dia tidak setuju jika Mike ikut melihat rekaman tersebut karena dia bukan aparat berwenang. Keduanya saling adu jotos karena Karim menilai Mike hanya warga sipil, bahkan mantan narapidana. Mike meminta kepala penjara ini memindahkan Calahan ke sel isolasi sampai semuanya jelas. Bukan hanya pembunuhan terhadap Gunner, tapi Mike yakin ada misi besar dan sangat berbahaya yang sedang direncanakannya. Ian menemui napi pembunuh berantai yang dekat dengannya bernama Charlie yang meminta bertemu dengannya. Tapi Charlie lupa apa yang sebelumnya mau dia katakan. Seorang wanita datang ke penjara menemui Calahan karena dia diutus bosnya Konstantin. Dia menitipkan sebuah kertas berisi nomor ponselnya sekaligus menawarkan kerjasama. Sebagai bonus, Calahan diperbolehkan mengajaknya ke bilik cinta. Mike mendapat informasi dari Kyle tentang penangkapan Iris karena melawan petugas dan menolak memberikan sidik jari. Tiba-tiba, sebuah mobil membuntuti Mike sampai ke lokasi yang sepi. Dan saat itulah Mike lebih dulu menghabisinya.
Setelah mengecek ponselnya, Mike kini mengetahui dalangnya adalah geng Rusia. Datang ke kantor polisi, Mike menemui Iris untuk segera membebaskannya. Tapi karena dia masih menolak memberikan sidik jari, Mike meminta bantuan Ian. Benar-benar dibuat super sibuk dengan berbagai masalah di kota ini, Mike meminta Evelyn untuk berhenti mengejar Robert karena membantai anggota geng Arya. Tapi pimpinan jaksa wilayah ini tetap keras kepala ingin menuntut Robert karena tindakannya yang terlalu berlebihan. Ian membujuk Iris agar mau mengikuti arahannya agar segera bebas dari sini. Dia menunjukkan foto Tatiana yang dia ketahui sudah memiliki anak dari hubungannya dengan Milo. Dan setelah melihat foto Konstantin, ternyata Iris mengenalnya. Setelah bebas, Iris mengaku kepada Mike bahwa Konstantin telah dituduh melakukan pembunuhan di New York. Karena saat itu Iris ditugaskan untuk menemani hakim, kasusnya dibatalkan. Mike kembali menemui si Konstantin. Meski hampir membunuhnya, ketua geng Rusia ini menyadari tidak bisa meremehkan Mike. Mike memberi pemahaman kepadanya, bahkan mereka saling membutuhkan. Saat Ian dan dua rekannya keluar dari kantor polisi, tiba-tiba polisi telah mengantongi identitas dua tersangka yang melakukan serangan. Blokade dilakukan untuk mencegah mereka kabur dari kota ini. Salah satu anggota geng Abby yang tertangkap oleh Ian habis dipukulinya. Tapi dia menolak mengatakan dalang serangannya. Datang ke TKP, Mike mendapat informasi pelaku bernama John yang berafiliasi dengan kelompok Abby. Setelah pelaku kedua diketahui keberadaannya, tim SWAT pimpinan Robert langsung meluncur. Mike segera mengikuti mobil SWAT-nya. Tidak mau ketinggalan berita, Bunny dan anak buahnya mendengar dari saluran komunikasi radio polisi. Tiba di lokasi, Mike melihat aksi yang dilakukan pasukan SWAT. Meski sudah menyerah, Robert tetap membunuhnya. Inilah yang disesalkan oleh Mike. Karim sempat mengambil pistol, padahal yang datang adalah Mike. Wali kota ini meminta Karim mengizinkan dia bertemu dengan Callahan sebelum kekacauan besar kembali terulang di kota ini. Inilah pelaku kedua yang diburu polisi, menghubungi ibunya untuk minta uang. Datang ke penjara, Mike meminta Callahan memberitahunya nama pelaku kedua yang menyerang markas polisi. Karena mereka anak buahnya, bukan berarti dia yang memberinya perintah. Asalkan dikembalikan ke sel biasa, bos geng Arya ini siap memberitahu namanya. Kembali menemui rekannya, Mike sudah tahu Callahan yang memberinya perintah penyerangan. Tapi mereka butuh pengakuan langsung dari pelaku agar Callahan dijebloskan ke penjara IMAX atau penjara dengan keamanan maksimum. Mike berharap penjahat itu bernasib sama seperti Gunner. Karim memberi perintah kepada seluruh anak buahnya untuk melakukan razia ke seluruh sel, merampas ponsel dan barang berbahaya lainnya. Tapi dia tidak setuju jika harus dilakukan lockdown, karena tidak semua napi bersalah. Si pelaku dibantu saudaranya melarikan diri dengan mobil curian. Mike datang ke sidang tuntutan wanita yang membunuh anaknya ini. Meski sudah mengaku bersalah, Mike meminta Evelyn membantunya untuk meringankan hukumannya. Mike mendapat informasi dari Ian bahwa mereka akan memburu pelaku yang sudah terdeteksi keberadaannya. Dan inilah aksi kejar-kejaran antara polisi dengan pelaku. Go, go! Connor and Langston, Mikey. Karena mobilnya menabrak tiang telepon, mereka langsung berlari. Salah satunya berhasil dikepung aparat. Kyle membujuk si pelaku ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu, dia akan diinterogasi agar memberikan nama. Rupanya, pelaku sudah lebih dulu diamankan Benma 20. Dibawa ke atap bangunan, Mike berharap Macon mau menyebutkan nama dari dalang penyerangan. Karena Macon keras kepala, ini yang dilakukan oleh Mike. Mike kembali ke penjara bertemu dengan Callahan. Dia memberitahunya bahwa si Macon dilemparkan kelompoknya Bunny dari gedung 3 lantai. Karena dia tidak mau menyebutkan nama dalang dari serangan ke kantor polisi, maka untuk sementara si otaknya akan aman. Sesuai janjinya, Mike akan mengembalikan Callahan ke sel biasa. Konstantin melakukan komunikasi dengan Callahan bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang lebih besar. Oh my God.
Left clear. Ternyata, Kyle dan timnya sedang melakukan sesi simulasi tempur. Well done, brother. Di pagi harinya, Evelyn mendapat kabar bahwa 3 orang kembali overdosol tadi malam. Itu artinya total 18 kasus keracunan narkoboy dalam 2 minggu terakhir. Mike ditekan oleh Evelyn untuk menyelidiki Bunny meski Mike sangat yakin sudah dijebak. Di kantor polisi, Kyle mengatakan kepada Ian bahwa dirinya telah bergabung sebagai anggota baru tim SWAT. Tiba-tiba, Ian dipanggil oleh kapten untuk masalah yang sepertinya sangat serius. Mike berusaha menghubungi Bunny, tapi ketua geng itu tidak mau mengangkat teleponnya. Ternyata di markasnya ini, Bunny memiliki stok persenjataan yang akan mengubah segalanya. Apakah Bunny ingin menggunakan senjata-senjata ini untuk berperang dengan geng Arya, ataukah tim kepolisian sekalipun akan dilumatnya? Karena tidak bisa menghubungi Bunny, akhirnya Mike menelepon Ian. Dia meminta bantuannya karena dia harus berbicara dengan Bunny. Tanpa sepengetahuan Mike, si Iris kembali menemui Konstantin. Mike menemui teman dekat Bunny yang bernama Rhonda di salonnya agar dia menyampaikan pesan kepada Bunny bahwa Mike ingin bertemu dengannya. 2 anak buah Bunny sengaja ditempatkan di depan salonnya untuk memastikan keselamatan Rhonda, saudarinya Bunny. Konstantin menyambut Iris yang kembali muncul untuk menemuinya. Tracy bertugas sebagai perawat khusus pasien yang berasal dari penjara wanita. Tiba-tiba, dia mendapat serangan dari napi yang mengamuk karena efek narkoboy. Iris beralasan dia tidak mau kembali ke New York karena tidak mau berurusan lagi dengan orang-orangnya Milo. Ternyata sudah lama Konstantin mengenal Iris dan dia juga yang memberinya nama itu. Ian dipanggil oleh kapten atas kasus yang berhasil ditangani di Ohio. Si kapten hanya merasa heran mengapa Ian bisa dekat dengan pembunuh berantai seperti Charlie. Mike datang ke klub untuk menemui Konstantin. Dia terkejut melihat Iris ada di sana. Mike meminta bos Rusia ini tidak meracuni produk Bunny lagi. Dan jangan pernah berurusan lagi dengan mereka demi keseimbangan kota ini. Tapi Konstantin tidak terlalu menanggapi permintaan Mike. Tiba-tiba komplotan geng Bunny melancarkan serangan. Tim kepolisian datang ke TKP. Ian sangat yakin Bunny masih memiliki persenjataan. Tapi Mike meminta detektif ini tidak perlu menangkap Bunny karena bukan dia sasarannya. Wali kota ini meminta juga kepada Konstantin agar menahan diri tidak membalas serangan ini. Jika itu terjadi, maka tim kepolisian yang akan berbalik menangkapnya. Di sisi lain, Iris tidak mau dibebaskan oleh Mike dari tangan Konstantin. Dia beralasan bahwa nanti Konstantin akan mengetahui penyamarannya. Mike mengingatkannya jika Konstantin tahu, maka resiko yang Iris hadapi mereka akan membunuhnya. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Bunny menghubungi Mike untuk bertemu. Mike meluapkan kekecewaannya karena Bunny yang menyerang pihak Rusia tanpa memberitahunya. Mike mengetahui Rusia telah merusak suplai narkoboynya, tapi apa yang dia lakukan akan menimbulkan peperangan. Apalagi Mike hampir terbunuh gara-gara penyerangan tadi. Akhirnya, Bunny menawarkan kepada Mike untuk menyerahkan narkoboynya dengan syarat kepolisian mengawasi Konstantin memastikan dirinya aman. Mike memberikan HP dengan nomor khusus kepada Iris untuk melancarkan aksi penyamarannya. Singkat cerita, Iris dibawa Konstantin ke kapal pesiar. Di sini, Mike dan Ian mengawasi Iris dari kejauhan. Iris melihat Konstantin melakukan transaksi narkoboy tepat di depannya dengan geng Arya. Hanya saja Mike tidak melihatnya dengan jelas. Setelah Iris diantarkan pulang, dia menghubungi Mike tentang apa yang dia lihat. Bahwa Konstantin melakukan transaksi dengan pihak Arya Brother atau Abby. Di pagi harinya, Rhonda kembali membuka salonnya dikawal 2 anak buah Bunny. Adik dari Bunny ini sebenarnya naksir kepada Mike, tapi Mike tidak menanggapinya. Tiba-tiba ini yang terjadi. Serangan yang dilakukan kelompok Rusia itu menyebabkan Rhonda terbunuh. Tim kepolisian segera memasang garis polisi. Mike sangat terkejut dengan serangan ini. Terutama Bunny yang memancarkan raut wajah kesedihan dan kemarahan atas tewasnya Rhonda, adik kesayangannya. Mike meminta Bunny tidak terpancing karena kejadian ini. Selain itu, Mike menghubungi Karim karena dia yakin perang antar gangster ini akan merembet ke dalam penjara. Seperti yang kita ketahui, di dalam penjara ini kaki tangan Bunny adalah rap.
Dan musuhnya adalah Callahan, bos geng Abby yang berafiliasi dengan Rusia. Saat Rep dikunjungi istrinya, tiba-tiba dia diseret hanya karena istrinya memegang dia. Get the fuck up! What the fuck? Mike memberitahu timnya Karim akan menempatkan Callahan di sel isolasi selama 2 hari. Karena itu, Kearney punya kesempatan untuk menemukan narkoboynya di dalam penjara. Selain itu, dia berharap tim kepolisian mendapat surat perintah untuk mengirim Konstantin kembali ke Rusia agar kota ini kembali tenang. Seorang napi mengeluh akan melahirkan, namun dicuekan oleh petugas. Dibawa ke rumah sakit, Tracy segera membantunya. Mike meminta bantuan Evelyn yang dekat dengan hakim untuk surat perintah deportasinya si Konstantin. Karim dan anak buahnya menggiring si Callahan untuk ditempatkan di sel isolasi. Kearney mencari narkoboynya di dalam bengkel penjara dibantu si Kevin. Tim SWAT menyerbu markasnya geng Rusia. Down on the fucking ground. Mereka semua ditangkap, terutama Konstantin. Tapi Robert sedikit memberikan pukulan kepada Iris. Inilah yang disesalkan oleh Mike. Kembali ke penjara, Kearney dipukuli 3 petugas sipir lainnya. Dibawa ke markas polisi, Konstantin diinterogasi oleh Ian dan rekannya. Meski tidak ada narkoba yang mereka temukan, namun polisi sudah mengetahui dialah yang membunuh Tatiana dan membuang bayinya. Tapi karena tidak ada bukti, polisi tidak bisa menahannya lebih lama. Karena Iris dianggap istimewa oleh Konstantin, dia bersikeras akan melanjutkan penyamarannya meski Mike sangat khawatir dengan keselamatannya. Iris mendengar bos geng Rusia itu akan mendatangkan banyak gadis dari Eropa untuk diperjualbelikan. Tiba-tiba Mike dihubungi Callahan dari sel isolasi, meminta segera dikeluarkan. Giliran Kearney yang dihubungi Mike yang mengaku dihajar petugas penjara anteknya Arya, hanya karena dia menggeledah bengkel. Keesokan paginya, Mike kembali menemui Bunny yang masih dirundung kesedihan atas kematian adiknya. Kembali ke penjara, Mike mengaku bahwa dirinya yang meminta Karim menempatkannya di sel isolasi karena Callahan telah bergabung dengan Rusia menimbulkan kekacauan di kotanya. Tapi Callahan balik meminta Mike untuk menangkap Bunny karena dialah yang dianggap mengganggu ekosistem. He won't come at me. Puluhan gadis muda dari Eropa yang berada di dalam bis diperiksa petugas saat melewati perbatasan. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan menuju Kingstown. Tepat di atas jembatan, ini yang terjadi. Tim SWAT menyerbu markasnya geng Kolombia yang sedang meracik narkoboy. Robert hampir saja tertembak jika Kyle terlambat melepaskan tembakan. Ternyata penyergapan ini atas permintaan Mike setelah dia bertemu dengan Callahan. Seperti yang kita tahu, Kolombia yang saat ini menyuplai narkoboynya untuk Bunny. Iris kembali memberitahu Mike bahwa gadis-gadis yang akan diperjualbelikan Konstantin akan datang hari ini. Ian menemui Charlie si pembunuh berantai untuk menggambarkan di mana dia mengubur jasad korbannya. Rep dibawa petugas sipir yang menjadi anteknya geng Arya. Ternyata dia dijebak untuk dibunuh. Need to search you. Ow, motherfucker! Gonna need backup. Rep berhasil melakukan perlawanan, namun kini dia ditempatkan di sel isolasi. Mike datang ke TKP tempat ditemukannya jasad 2 gadis dari mobil bis yang disebut kepolisian mengalami kecelakaan. Dia yakin bis itu membawa banyak korban lainnya. Tracy menemui Cherry yang menutup rapat mulutnya, tidak mau mengatakan petugas sipir yang telah menghamilinya. Cherry yang marah menyuruh Tracy keluar. Setelah bis itu berhasil diangkat dari dalam sungai, ditemukan banyak korban wanita muda di dalamnya. Perbuatan biadab yang dilakukan seseorang atau pihak tertentu ini tidak bisa lagi diampuni.
Dari seberang sungai, Iris tidak bisa menahan kesedihannya karena wanita-wanita itu punya nasib sama sepertinya yang akan diperjualbelikan sebagai PSK. Mike mendapat kabar dari Kearney bahwa Rep hampir dibunuh geng Arya dan kini dia berada di sel isolasi. Tercatat ada 14 wanita di dalam bis itu. Konstantin mengaku rugi karena telah membeli mereka, tapi Iris sama sekali tidak mau meresponnya sampai bos Rusia ini marah. Mike dan Ian berbicara di depan bis yang kini sudah berada di markasnya CSI untuk keperluan penyelidikan. Karena ini bukan kecelakaan, dan para korban ini dianggap sebagai asetnya geng Rusia. Ian berpikir apa mungkin dilakukan Bunny yang ingin membalas kematian adiknya kepada Konstantin. Ditambah lagi polisi telah menyerbu markasnya Columbia. Meski Mike tidak yakin pelakunya adalah Bunny, tetap saja dia harus menyelidikinya. Tracy mendapat teror dari petugas sipir bernama Will setelah dia bertanya kepada Cherry tentang pelaku yang menghamilinya. Apakah Tracy akan memberitahu apa yang menimpanya ini kepada Kyle? Evelyn dan Mike sama-sama melihat jasad para korban. Mike meminta waktu menemukan pelakunya. Dia pastikan psikoplog keji yang berani melakukan ini tidak akan sampai di pengadilan. Di malam hari, Mike membuntuti Bunny hingga ke markasnya. Disinilah bos gangster Crips ini menyimpan ratusan senjata api. Bunny terkejut karena Mike berani membuntutinya. Mike sendiri tidak percaya temannya ini sudah mempersiapkan alat perang. Tidak peduli lagi dengan keseimbangan kota ini, Bunny hanya ingin melakukan pembalasan atas apa yang menimpa adiknya dan juga bisnisnya. Bunny makin tidak percaya karena Mike menuduh dia membantai para gadis. Saat itu juga Mike diusir dari markasnya. Mike meminta Kearney mengirimkan ponsel kepada Rep. Setelah mendapatkan ponselnya, Rep segera menghubungi Bunny meminta dia melindungi keluarganya dari ancaman si Callahan. Malam itu, Mike menatap tajam penuh arti ke arah jembatan. Siapakah sebenarnya dalang dari pembantaian yang sangat biadab itu? Dikeluarkan dari sel isolasi, Callahan memberikan sesuatu kepada anak buahnya. Callahan mengaku siap mati karena peperangan yang sedang terjadi. Ternyata ada seorang sniper yang sedang membidik ke arah penjara. Entah sebuah kode, Kevin melepaskan penutup kepalanya. Dan tiba-tiba ini yang dilakukan pemotor di luar dinding penjara. Petugas sipir yang hendak melepaskan tembakan pun tumbang oleh sniper ini. Sebuah aksi profesional yang disusun dengan rapih dan matang. Ternyata bos gangster Arya Brother ini masih bertahan hidup. Mendapat laporan dari Kearney, saat itu juga Mike tancap gas. You don't think this would eat Callahan if I can... Tracy bersikap aneh di depan Kyle menutupi masalahnya. Datang ke penjara, Mike mendapat informasi penembak jitu itu melepaskan tembakan dari arah 500 meter diduga berasal dari militer. Mike menduga Bunny dalang semua ini karena dia melihat berbagai senjata di markasnya. Mike menghubungi Iris tepat di depan hotel tempat dia menginap. Tiba-tiba bos Rusia ini datang ke hotel menemuinya. Mike pun segera pergi demi menutupi penyamarannya Iris. Dia mengatakan ingin memberi kehidupan baru untuk Iris di luar sana. Tapi Iris menolak karena ingin tetap berada di sampingnya. Datang melihat kondisi bos Arya yang meluapkan kemarahannya kepada Mike, dia ingin segera membunuh Bunny dan seluruh anak buahnya. Tapi Mike tidak percaya karena penembak jitu itu berasal dari militer berikut granatnya. Mike menyebut serangan ini dilakukan Rusia. Mike menyebut ini sengaja dilakukan untuk mengadu dombakan Callahan dengan Konstantin. Dua anak buah Callahan datang ke kapalnya Konstantin, padahal belum ada jadwal transaksi ataupun janji untuk ketemu. Karena mereka menuduh Rusia yang menyebabkan bos mereka hampir terbunuh, ini yang dilakukan Konstantin. Post me your... Now lift up your friend. Our business is complete. Iris memberitahu Mike apa yang terjadi di dalam kapal. Menurutnya ini berita bagus karena berhasil mengadu dombakan mereka. Merasa tugasnya belum selesai, Iris tidak akan pergi meski Konstantin sudah menyuruhnya. Callahan mendapat laporan bahwa salah satu anak buahnya dihabisi langsung oleh Konstantin.
Saat itu juga, dia menyuruh anak buahnya menyebarkan berita untuk menuntut balas. Tracy menemui Mike untuk menceritakan apa yang terjadi kepada Cherry setelah diperkaos petugas sipir. Yang membuat Mike terkejut, Cherry adalah napi yang pernah dekat dengan Mariam mendiang ibunya Mike. Tracy yakin pelakunya adalah Will. Mike yang penasaran lalu bertanya, apakah Will telah mengancamnya? Berani macam-macam kepada adik iparnya, Mike langsung menghubungi Ian untuk membantu dia mencegahnya membunuh seseorang. Datang ke sebuah bar, Ian mengajak si Will keluar. Dan inilah yang dilakukan Mike. Uniform. Terjadi pertengkaran antara Kyle dan Robert yang membahas masalah Mike dan Bunny. Mereka tidak menemukan apapun di dalam gudangnya si Bunny. Meski gudang itu kosong, menurut Mike itu bagus karena Bunny belum menjualnya. Hey, what the fuck are you smiling about? Rap dan beberapa tahanan lainnya dibawa dengan mobil khusus untuk menjalani persidangan. Begitupun dengan Ian yang pergi membawa Charlie dari penjara. Sedangkan Callahan dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang memburuk. Mike dikejutkan dengan datangnya Iris yang mengatakan Milo masih hidup. Dan karena itu, Konstantin membunuh Tatiana. Defies all logic, Iris. He's a fucking junkie. What do we do next? Karena melihat kapalnya meledak, Mike masih tidak percaya. You know, you're used to, right? Will you stay with me? Kevin melaporkan kepada Karim bahwa pengendara motor yang melemparkan granat itu orang kulit putih. Informasi penting harus dia laporkan kepada polisi. It's what you remember seeing in the aftermath. Kearney melaporkan kepada Mike bahwa anak buahnya Callahan mulai kesal di dalam penjara. Selesai persidangan, Rap dengan mudahnya melarikan diri dengan bantuan seorang polisi. Datang ke rumah sakit, Mike memberitahu Callahan bahwa dia sudah menyingkirkan Bunny dan kini polisi sedang mengejarnya. What's happening? So get better. You need me. Mike baru mengetahui Rap berhasil melarikan diri. What happened to keep me posted, Carney? Jesus. Tidak ingin masalah bertambah besar, Mike meminta Ian membantunya agar dia punya waktu menyelesaikan masalah ini dengan santuy. It's crazy. What you want? Bunny terkejut karena Mike tiba-tiba muncul di belakangnya. Mike mendesak Bunny mengatakan di mana Rap berada atau polisi akan terus memburunya. Before you say anything, I'm desperate and so are you because it's 0 fucking hour, Bunny. You don't. I ain't got no choice but to kill you. Karena berbagai masalah yang terjadi di dalam penjara dan masalah PTSD yang dideritanya, Karim didesak mengundurkan diri sebagai kepala penjara. Karim yang tidak terima langsung marah. This attack might have come from outside. Hold on, I've asked the question, okay? If we don't have your resignation within this time. No, fuck you, sorry! Mike ingin Robert dan Kyle percaya dia bisa mengembalikan si Rap ke dalam penjara dengan cara baik, tidak perlu ada senjata. We got a trust problem, yeah. Got it? Yeah, it's thanks. Belum jelas apa tujuannya, namun Ian dan Steffi membawa Charlie ke sebuah lokasi. Pretty like Stevie. Here we go. Mike datang menemui Konstantin di atas kapalnya. Dia mengatakan Callahan menuduhnya sebagai dalang penyerangan terhadapnya. Tapi dia mengelak, mengaku sebagai mitranya Bunny seperti halnya Konstantin dan Abby. Karena Bunny berkhianat telah kabur membawa senjata kelas militer yang bernilai 6 digit, Mike meminta dia menyergapnya lalu menjual senjata tersebut. Tapi dia minta jatah 20%. Akhirnya mereka pun sepakat. Bunny meminta Rap kembali ke penjara sesuai permintaan Mike. Rap mengaku paham dan mereka sepakat untuk kembali menguasai penjara. Hold that. It's all on me, cuz. Bertemu kembali dengan si Will, ini yang dilakukan Tracy. Charlie menunjukkan lokasinya kepada Ian dan Steffi. Apakah di lokasi ini Charlie mengubur korbannya?
We gotta finish one job, all right? Yes, sir, and I'm really sorry. Tim segera menggali kuburan. Setelah Charlie masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Charlie membahas orang yang disuruh Ian untuk dibunuhnya. Tidak ingin dosanya terungkap, Ian pun mengakhiri hidupnya. Fuck. You okay? Fuck. Mike mengantar Rep ke depan rumah sakit untuk membunuh Callahan. Namun ternyata dia menghilang, hanya ada jasad polisi. Ternyata bos Abby itu bersembunyi di dalam toilet. Mike lalu menghubungi Ian bahwa Rep akan menyerahkan diri. Look, isn't that fucking Robert's collar? What's that? Tim kepolisian pun datang untuk menangkapnya kembali. Get on your stomach. Oh, I got him. Callahan kembali ditangkap polisi di dalam sebuah ruangan. Pulang ke rumah, Kyle mendapati mobil istrinya penyok. Tracy membeberkan semuanya, termasuk minta bantuan Mike. Inilah yang Kyle sesalkan karena dia suaminya. What is going on? Tracy. Got into it with him. He confronted me. Anak buah Konstantin yang bernama Roman bermaksud mengurus identitas baru untuk Iris. Namun tiba-tiba si Milo muncul di sana. Psikoplok keji yang kabur dari penjara setelah divonis seumur hidup. Milo. Mike kembali menemui Bunny, menyusun rencana menjebak geng Rusia untuk selamanya demi mengembalikan kedamaian di kota ini. Untuk Konstantin, dia akan diselesaikan dengan tangannya sendiri. You go across the lines, you sail for Kingstown. Ian dimintai keterangan oleh penyidik terkait penembakannya kepada Charlie. Setelah itu, Ian mendapat ancaman dari Evelyn yang akan mengungkap kejahatannya. Doesn't DOC have a dental place? Not a clue. What? Konstantin kesulitan menghubungi Roman. Jika dia telah mati, siapakah pelakunya? Roman was never shackled to me. If he's dead, That's logical. Mike datang ke TKP, tempat ditemukannya jasad Roman yang digantung dengan cara sadis. Christ. They took their sweet fucking time. Setelah itu, Mike menemui bos Rusia ini untuk memberitahunya. So you're, a man. The same corporeal. Good? Ian meminta bantuan Mike karena Evelyn mengancam akan menangkapnya. It just went down wrong, Mike. Fucking serial killer. Melihat kembali rekaman CCTV, dia melihat Kevin membuka penutup kepala lalu mengangguk ke arah si sniper. Mike meminta timnya fokus dengan urusan Rusia, jangan dulu meributkan masalah Charlie. Not there yet. What? It's fucking priorities. What the fuck's the matter? Ini yang terjadi ketika Karim dikepung napi. Hey, we're fucking coming. Let's go. Stupid motherfucker. Milo kini menguasai keadaan. Konstantin pun tidak bisa berbuat apa-apa. It's easier to sit than to stand. You really think she was returning to you for... Sementara itu di atas jembatan, ini yang terjadi. Mike segera putar arah setelah Milo menghubunginya. Tak lupa, Mike meminta bantuan Ian. How the fuck is that even possible? Where? Sementara itu pertempuran sengit terus terjadi di atas jembatan antara kelompok Bunny melawan kelompok Rusia. Mike datang menemui si Milo yang ternyata masih hidup. Fuck you, Milo. You have nothing to offer me. Kyle dan tim SWAT-nya terlibat baku tembak di atas jembatan. Merasa sudah menguasai keadaan, ini yang terjadi. Karena Robert tidak bisa menguasai keadaan, Kyle terpaksa menembaknya. Milo memaksa Iris membunuh Konstantin.
Setelah itu, Milo menyuruh Iris untuk pergi sesuai yang direncanakan Konstantin. Namun tiba-tiba ini yang terjadi. Okay. Ian disuruh Mike membawa Iris. Sedangkan Mike menghabisi Milo untuk selamanya. You killed Dia pun melemparkan pistolnya ke dalam laut. Sedangkan Iris sudah naik ke dalam bis umum meninggalkan kota ini. Mike tidak bisa mencegah aparat menangkap Kyle. SWAT guys, civilians in their cars, fuck. You gotta cut him loose. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.